Mohon maaf, mungkin ada gangguan jaringan pada moderator. Silakan Buya mempersilakan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam takmilan limahasinil akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati Bunda Dr. Zahriyah, ya. Semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para adinda, para mahasiswa, khususnya mahasiswa komunikasi. Semoga selalu dalam semangat himmah yang tinggi untuk menggali keilmuan apa saja, ya. Insya Allah. Kita akan coba membicarakan tentang akhlak, ya, manajemen akhlak agar taat kepada Allah. Sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran dan hati kita semua. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Akhlak, ya, dalam bahasa Indonesia itu diambil daripada bahasa Arab, itu khuluq. Khuluq itu kalau dalam bahasa bedanya tipis sekali dengan khalaq, ya. Kalau kita kasih coretan, jadi kalau kata akhlak, ya, kata akhlak itu, ini kalau bahasa Arabnya begini, akhlak. Muskilah indahum. Akhlak, ini diambil dari kata khuluq, ya. Kata khuluq. Apa arti khuluq? Nah, khuluq ini hampir mirip dengan kata khalq. Ada satu lagi khalq. Khalqun. Apa beda khuluq dengan khalqun? Khalqun itu bentuk dari ciptaan zahir. Jadi zahir ciptaan. Nah, zahir ciptaan seperti muka yang cantik, wajah yang ganteng, ya. Ini khalq, ciptaan yang zahir. Adapun khuluq, ya, khuluq itu nilai yang ada, nilai yang dibawa dari wajah yang cantik itu, dari badan yang keren itu, ya, suara yang indah, nggak cukup. Maka harus ada nilai, ya, harus ada nilai. Maka ketika kita belajar akhlak, maka kita sedang belajar cara memberi nilai kepada khalq, ciptaan ini, ciptaan zahir. Ya, kalau kita ngelihat ada orang cantik, ya, mungkin mukanya cantik, badannya keren, mobilnya bagus, itu zahirnya. Cuma misalnya gini, kita duduk dengan seorang yang cantik, tapi kalau ngomong kasar, betah nggak? Kita nggak betah.
berarti nilai dia tidak kuat, nilai dia tidak bagus. Nah, lalu jika khalaq itu dari zahir ciptaan, nilai ini dari mana? Nilai ini dari batinnya. Nah, batin itu sesuatu yang tersembunyi, inner ya. Sesuatu yang tersembunyi, yang ada di dalam diri manusia. Ada yang ada di dalam jiwa manusia. Ya. Oleh karena itu, apabila kita faham bab ini, kita nggak hanya akan sibuk membaguskan pakaian zahir, membaguskan dandanan zahir, nggak cukup hanya sampai di sana. Harus mulai kemudian memperhatikan nilai yang ada di batin tersebut. Nah, ini pakarnya di sini ada Imam Ghazali, ada Imam Ibn Arabi, dan imam-imam yang lain yang mereka sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk mengupgrade nilai-nilai daripada akhlak. Ya. Nah, kita buat lanjutannya ya. Jadi jika khalq ciptaan zahir itu dari penampilan fisik, ya. Jadi kalau khalq tadi ya, khalqun yang zahir itu dari fisik. Maka yang ini khuluq ini diambil dari nilai non fisik. Ya, diambil dari non fisik. Nah, nilai non fisik itu ada di mana? Nah, non fisik kita itu ada pada dua hal ya. Ada pada jiwa, ada pada kolbu. Ini harus dibedakan. Ada pada jiwa, ada pada kolbu. Sebenarnya ada satu lagi yaitu ruh. Ada pada jiwa, kolbu, dan ruh. Kalau fisik, nah ada yang agak semi-semi tidak fisik. Ya. Fisik seperti tubuh. Ya. Ada yang semi-semi. Ini semi-semi di sini. Kita sebut akal. Nah, ini Adinda ini sekolah, kuliah, itu kan mau membaguskan akal biar dapat gelar. Biar nanti di belakangnya ada S.Com misalnya. Sejarah apa? Komunikasi, manajemen komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, itu usaha kita. Cuma sayangnya kan nggak ada sekolah akhlak kan nggak ada. Hatta jika ada di kampus itu jurusan tasawuf misalnya, itu bukan jurusan akhlak. Itu cuma ilmu tentang tasawuf. Maka di sini fokusnya harus di mana? Kalau kita diskusi di kampus, kan yang kita diskusikan ilmu akal. Ya, yang kita diskusikan ilmu akal. Ilmu tubuh mungkin teman-teman yang kuliahnya biologi, yang kuliahnya ilmu eksak. Ya. Sedangkan ilmu khuluq, ilmu tentang jiwa, tentang kolbu, tentang ruh, ini nggak ada di kampus. Walaupun ada mata kuliah filsafat, mata kuliah tasawuf, mata kuliah tentang akhlak, itu cuma sebatas materi-materi aja. Nah, ini adanya pada ahli-ahli jiwa. Nah, jiwa ini melahirkan ilmu, nanti kita sebut nanti ilmunya ilmu psikologi ya. Sedangkan kolbu ini yang melahirkan ilmu yang kita sebut ilmu kerohanian Islam ya. Kalau ruh ini sudah puncaknya, sudah pencapaian lebih daripada kolbu. Sampai di ilmu kolbu sudah tinggi. Nah, ini cara memetakannya. Dengan demikian, maka ilmu manajemen daripada akhlak itu, dia harus fokus pada tiga ini. Kajian jiwa, kajian kolbu, kajian ruh. Nah, oleh karena itu di Quran, di dalam Al-Quran, kolbu itu dibagi tingkatannya. Ya. Ada tingkatan-tingkatan kolbu.
Sebelum membagi tingkatannya, kita harus lihat kolbu itu kan bahasa Arab. Kolbun, ya. Apa arti kolbun? Sesuatu yang berubah-ubah. Berubah. Itu kolbu itu artinya. Apalagi artinya elastis. Itu kolbu tuh, ya. Nah, kolbu yang sering berubah-ubah, yang elastis itu dia mempunyai kemudian 3 kondisi kalau kebanyakan yang kita lihat di Quran, ya. Yang pertama, yang paling bawah dulu deh, ya. Itu kolbun mayyit, kolbu mati. Ya, kolbu yang mati, kolbun mayyit. Kolbu yang mati mau diapa-apain sama aja. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, ya. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama aja pada mereka. Ya, engkau ingatkan, engkau tidak ingatkan sama. Kenapa? Ya, ada tutupan pada diri mereka. Kalau dalam psikologi kita sebut mental block, ya. Di dalam mentalnya itu ada sesuatu yang ngeblok sehingga dia tidak bisa nerima kebaikan manapun. Nah, ada yang kedua, marid, ya, kolbu yang sakit. Kolbu yang sakit. Kolbu yang sakit, nah, kalau fisik sakitnya ada luka, ada demam, ya, apalah. Kalau sekarang lagi musim batuk, nah, itu penyakit fisik. Kalau kolbu, apa penyakit kolbu? Ya, penyakit kolbu dimulai daripada syirik, ya. Ini paling bahaya. Ada syirik khafi, ria, ada sombong, ada iri, ada sum'ah pamer, ya. Ada apa lagi nih? Ada hal-hal yang kemudian membuat penyakit apa di dalam diri ini ada nggak beres, ya. Tamak, ya. Nah, ini beberapa penyakit kolbu. Yang paling parah itu adalah lalai. Itu penyakit kolbu yang paling parah. Nah, manajemen akhlak itu basisnya harus dari ilmu kolbu. Jika yang bermasalah itu akhlak, maka bukan dengan cara memberikan hukuman yang banyak, tapi harus diobati. Nah, kalau lembaga-lembaga resmi punya pemerintah kita atau punya institusi-institusi formal, itu dengan memberikan iqab, ya, memberikan hukuman, itu tidak akan menyembuhkan. Karena dia tidak membersihkan dari akar. Dia tidak membersihkan penyakitnya. Ya. Ada penyakit yang membuat orang itu misalnya nggak pernah jujur. Itu nggak cukup dengan cuma pakai kamera pengawas, CCTV. Mesti ada yang dibenerin dari dalam. Ya. Kalau nggak dibenerin dari dalam, maka sistem itu tidak akan cukup. Meskipun itu secara zahir bisa, ya. Nah, maka ada kolbu yang ketiga, ya. Yang ketiga, kolbu yang salim, yang sehat. Sehat dari mana? Sehat dari penyakit-penyakit tadi, ya. Nah, kolbu yang berpenyakit itu, teman-teman, inilah yang disebut dengan kolbul munafik. Kolbu yang ada kemunafikan di dalamnya. Maka hampir semua kita ini punya kemunafikan. Termasuk saya sendiri yang berbicara, harus sering-sering cek di kolbu ada penyakitnya. Nah, kesadaran kita ini yang akan membuat kita nanti sehat. Kolbunya sehat. Nah, orang sakit itu tidak akan dapat menikmati apa yang dinikmati orang sehat. Nah,
makanannya kolbu makanannya apa? Makanan kolbu. Makanan kolbu itu nasihat. Apalagi makanan kolbu. Kutul kulub ya. Makanan kolbu itu juga misalnya zikir. Makanan kolbu itu merenung ya, tafakur. Nah, kalau kolbu berpenyakit, itu ada orang kasih nasihat, kita anggap bilang dia sombong. Kalau ada orang zikir, kita bilang bid'ah nih ya. Kalau kita ada orang tafakur, kita bilang ngelamun dia, gila dia. Ini kalau kolbu lagi penyakit, sama kayak kita ngasih makanan kepada orang yang sakit, dia muntah-muntah, padahal makanannya enak. Nah, kira-kira begitu ya. Ini kalau dibiarkan bisa mati, minimal mati separuh kolbunya. Nah, jadi manajemen kolbu ada pada manajemen cara untuk mengendalikan penyakit-penyakit ini. Cara untuk mengurusi kolbu ini. Nah, bagaimana kemudian kita memperbaiki ini. Nah, dalam hal ini Imam Al-Ghazali memberikan solusi. Bagaimana caranya? Pertama, harus punya mursyid, mentor rohani. Mentor rohani ya, atau murabbi. Mursyid ya, murabbi ya. Harus ada kemudian yang mentarbiyah. Dan ini murabbi ini bukan murabbi dalam pengertian organisasi atau pergerakan ya, ini murabbi ruh, murabbi kolbi. Ya, murabbi kolbu dia. Bukan, saya tidak bermaksud ini murabbi yang ada dalam pergerakan-pergerakan di kampus kah atau pergerakan-pergerakan dalam politik ya. Tidak ada urusannya dengan itu. Ini murabbi kembali kepada istilah aslinya. Yang menterbiah atau yang memberi irsyad. Kita sebut juga mursyid. Mursyid di sini bukan berarti yang kolektor ijazah, yang punya ijazah thariqat banyak, bukan ya. Tapi ini orang-orang yang kolbunya sudah pernah dididik. Dokter itu dia tahu cara ngobatin penyakit, bukan berarti dia terbebas dari penyakit. Nah, ini kata kunci. Si murabbi, si mursyid ini bukan berarti orang yang suci, tapi dia mengerti cara memanajemen kolbu, mengerti cara mengobati kolbu, termasuk kolbunya sendiri. Jadi kalau dia rusak kolbunya, dia bisa obati. Nah, jadi jangan salah paham juga kemudian memahami kalau ustadz, murabbi, mursyid itu berarti sudah beres gitu. Enggak. Dia beres karena dia punya ilmu untuk membersihkannya. Kalau nggak punya mentor, nggak punya murabbi, nggak punya mursyid, maka harus punya komunitas. Kalau bahasa Imam Ghazali, teman. Ya. Teman yang kolbunya sehat. Teman yang punya kolbunya sehat. Kolbunya sehat. Ya. Nanti teman ini akan jadi kaca kita. Kira-kira orang kalau sehat kolbunya seperti ini. Gitu. Bahkan beberapa teman yang kolbunya sehat itu bisa menasehati kita juga. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ya. Komunitas. Jadi benarlah dalam hadis Imam Tirmizi juga ada semakna, misalnya di Abu Daud, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan khalilnya siapa. Khalil itu komunitas atau teman. Jadi agama kita, akhlak kita tergantung kita temannya siapa. Maka perhatikanlah anak-anak dengan komunitas tertentu, kosakatanya jelas. Ya. Bahkan organisasi tertentu punya jargon-jargon ya. Wah, kalau yang ngomong begini nih anak ini nih gitu. Kalau yang ngomong begitu anak ini. Saya sangat suka dulu memperhatikan indikator-indikator itu. Komunitas ya. Kalau ini bahasanya seperti ini berarti dia komunitas diskusi bagian ini gitu. Dan lain sebagainya ya.
kita nggak punya komunitas. Lalu gimana? Komunitas belum punya. Maka lihatlah kemudian orang-orang yang menjadi musuh. Jadi ternyata hater kita itu adalah anugerah. Musuh itu tahu masalah kita. Maka apa yang dia kritik? Dia kritik apa nih si musuh? Kritik itu jangan dipahami sebagai ujaran kebencian, walaupun mereka ini sedang memusuhi. Anggap saja Allah sedang mengirim orang untuk menegur kita. Ya, ini kalau kita punya musuh. Nah, ini kira-kira cara supaya kita bisa mempunyai atau mencapai nilai akhlak yang dengan akhlak itu kita bisa dihantarkan kepada Allah SWT. Teman-teman, orang nanti di akhirat yang dapat apresiasi memasuki surganya Allah itu bukan dengan banyak sholat, dengan banyak ibadat. Kebanyakan masuk surga itu karena dua hal saja, ya. Jadi al-jannah yang berarti surga, kebanyakan masuk surga itu bukan karena ibadat. Ya, Nabi mengatakan dua aja. Takwa itu ada di dada, ya, sadar. Dan yang kedua pada akhlak. Nah, ini penting sekali, ya. Akhlak itu nilai yang kita dapatkan dari batin kita, ya. Nah, karena ini berbicara nilai, teman, apapun yang ada di dalam teko, dalam candy, misalnya di dalam gelas itu airnya putih, maka keluarlah putih. Jika di dalamnya ada air hitam, keluarlah hitam. Maka isilah kolbu, isilah jiwa dengan sesuatu yang baik, yang putih, yang bening. Maka ketika kita menuangkannya, dia akan keluar. Ini cara ceknya kalau lagi marah. Ya. Frustrasinya seperti ya gelas lah, ya. Gelas ini diisi apa? Kita isi apa? Itulah yang keluar. Diisi susu, keluarnya putih. Diisi dengan ya kopi, maka keluarnya hitam. Jadi tidak ada ceritanya ada orang yang kok hatinya kotor terus ngomongnya baik, itu nggak ada. Kalau orang yang di kolbunya ada kebun binatang, pasti keluarnya anjing, babi, apa lo gitu ya. Sombong, pasti begitu. Kalau di kolbunya ada, mohon maaf, WC, ya, toilet, yang keluar nanti kata-katain jorok, najis. Jika di dalamnya ada kesombongan, maka yang keluar nanti kata-kata merendahkan. Jika di dalamnya ada kebeningan, yang keluar nanti bening, gitu. Ya. Di dalamnya ada nama Allah, keluar nanti ilmu tentang Allah. Di dalamnya ada cinta Nabi Muhammad, maka keluar nanti adalah kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kolbunya ada kebencian, kebetulan baru belajar sunnah bid'ah, maka dia akan menunjukkan kebenciannya dengan kata sunnah bid'ah. Tapi di kolbunya ada cinta, ada kebeningan kolbu. Jika dia belajar kata sunnah bid'ah, dia akan mencoba menyebarkannya dengan cara yang baik, bukan dengan cara memusuhi, merendahkan, dan lain sebagainya. Oke, kira-kira ini yang perlu kita perhatikan bersama. Manajemen kolbu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mungkin saya berhusnuzon ya, para adinda mahasiswa khususnya bisa menangkap apa yang bisa saya sampaikan. Oke, saya kembalikan kepada MC kita tadi, atau ada hostnya. Tafadhal, ya, silakan.
Baik, terima kasih Ustadz yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan memberikan 3 kesempatan untuk para hadirin memberikan pertanyaan. Yang ingin bertanya bisa chat di kolom komentar, nanti akan kita aktifkan mic-nya. Silakan. Atau yang ada chat dibaca juga boleh ya. Lebih baik yang chat dibaca paling lebih efektif. Baik, untuk pertanyaannya mungkin akan saya bacakan saja. 3 pertanyaan pertama. Yang pertama dari Muhammad Afan. Pertanyaannya yaitu, Assalamualaikum Buya, saya mau bertanya nih, baginda Rasulullah pernah dicuci oleh malaikat itu kolbunya atau hatinya? Begitu Buya pertanyaannya. Ya, yang dibersihkan kolbunya. Kolbu itu hati artinya, tapi bukan hati dalam bahasa kedokteran. Hati dalam bahasa sehari-hari kita artikan ya kolbu. Kolbu itu berkaitannya dengan jantung. Secara zahir, di hadis itu yang dikeluarkan jantung. Namun karena yang membersihkan itu Sayyidina Jibril ini makhluk jisim yang latif. Dia makhluk fisik, tapi fisiknya fisik halus. Fisiknya udah masuk ke alam metafisika sebenarnya. Maka yang dia bersihkan sisi batinnya Rasulullah. Cuma kemudian divisualisasikan dalam bentuk dibedah dada, dibersihkan jantung. Tapi bukan berarti itu pembersihan fisik saja. Yang dibersihkan adalah batinnya Rasulullah. Lalu setelah itu dikatakan bahwa ada dua bintik darah hitam di jantung Rasulullah itu dibersihkan. Dan setelah itu diisi dengan hikmah, diisi dengan iman. Jadi ternyata ini jadi pelajaran besar bagi kita bahwa kolbu itu kita harus isi dengan hikmah, kebijaksanaan, kemudian juga dengan iman, itu keyakinan. Nanti dia akan melahirkan cahaya-cahaya yang bisa membuat akhlak seorang yang punya kolbu yang bercahaya itu menjadi baik. Ya lebih kurang begitu. Lanjut. Baik, terima kasih Buya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kedua dari Hajah Fitnatul Khair. Buya izin bertanya, bagaimana jika ada ulama yang bilang akhlak itu hasil dari penerapan hukum syara, bukan karena kelihatan baik aja? Begitu Buya. Ya, penerapan hukum syariat itu tidak cukup untuk membuat seseorang jadi baik. Karena hukum syariat yang dia maksud apa? Jika yang dimaksud hukum syariat itu mencakup ilmu yang batin, ilmu yang tidak tampak, itu benar. Tapi kalau maksud dia orang maling, potong tangan, orang begini dihukum begini, itu babnya bab hukum normatif namanya. Nabi itu tidak menerapkan hukum normatif ketika awal-awal berdakwah. Yang beliau lakukan di awal adalah hukum kesadaran. Bagaimana orang sadar, bagaimana orang yakin. Itu yang pertama kali. Jadi jangan fokus pada ikop. Ya. Jadi syariat Islam itu bukan hanya berbicara tentang ikop, siksa. Tapi hukum syariat itu juga ngatur prosesnya. Proses supaya orang ini baik. Itulah yang disebut dalam hadis. Innama bu'istu liutammima masalihal akhlaq.
Aku diutus hanya untuk menyempurnakan kebagusan akhlak. Bagaimana prosesnya? Itulah yang diturunkan kepada ulama-ulama ahli qalbu. Nggak ada di ahli fikih itu. Maka cobalah lihat track record ahli fikih dari zaman masa ke masa. Ahli fikih ya tugasnya menjelaskan hukum. Maka di situ tidak ada perasaan. Maka kita lihat dalam kisah taubat, ada seseorang yang membunuh 99 orang di masa dahulu. Dalam hadis Imam Bukhari diceritakan bahwa Nabi SAW mengabarkan ada orang yang sudah bermaksiat membunuh 99 orang, mencari seorang rahib. Dia ingin taubat. Apa kata si rahib? Nggak ada taubat bagimu. Karena ternyata rahib ini ahli fikih. Dia sangat ahli fikih. Bagi dia kalau udah bunuh orang nggak ada taubat. Kalau sudah bermasalah nggak ada baiknya dah. Ya. Lalu dia emosi, dibunuhlah orang ini, ahli fikih ini, yang disebutkan sebagai rahib. Sampai kemudian ketemu seorang guru di ujung negeri yang dia, masya Allah, ternyata mengatakan mana yang menghalangimu tobat. Ya. Malah kemudian dibuka kesempatan agar orang ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi tidak kita harus detailkan dulu, ya. Kalau yang dia maksud hukum syariat, hukum syara itu cuma zahir-zahir doang, ini tidak akan menyelesaikan. Dari dulu ahli fikih ini sudah dicatat apa yang oleh Imam Ghazali disebut ulama usu, ya, fuqaha yang ahlur rusum. Kitab Ihya ini kan ditulis untuk mengobati penyakit para fuqaha itu, yang katanya ahli syara. Ya. Makanya kita lihat ahli syara kerjanya debat. Itu aja yang kemudian kita lihat. Nah, kalau yang dimaksud ahli syara itu terbagi dua, mencakup zahir dan batinnya, ini baru benar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya. Masya Allah, ini sangat semangat Buya, banyak sekali yang bertanya. Boleh nggak kita tambah 2 pertanyaan lagi, Ya, Buya? silakan. Baik. Pertanyaan ketiga, ini dari Ilham Kisaran. Pertanyaannya adalah, apa benar asumsi seseorang mengenai permasalahan akhlak yang baik dan buruk itu tergantung kepada orang tua? Maksudnya yang membuat kita ini berakhlak baik itu tergantung orang tua gitu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, untuk anak-anak yang masih kecil, anak-anak bandelnya anak-anak, kasarnya anak-anak, lembutnya anak-anak, itu tergantung orang tua. Tapi kalau sudah dewasa seperti Anda ini, Adinda ini, antum-antum yang sudah kuliah, maka akhlak yang baik pada diri kita, kalian semua bukan lagi berdasarkan orang tua. Tapi kembali kepada hadis yang tadi, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu berdasarkan temannya siapa, komunitasnya siapa. Ya. Nah, ini ada pemahaman lain di hadis ini. Jadikanlah teman kita adalah pewaris-pewaris Rasulullah. Siapa pewaris Rasulullah? Orang-orang yang mewarisi akhlak Nabi. Pewaris Rasulullah bukan orang yang kemana-mana menggunakan serban, kemana-mana pakai kopiah hitam, pakai baju koko, berjenggot seperti saya, bukan. Orang-orang yang mewarisi akhlak Rasulullah, yang mewarisi nilainya. Ini kan tampilan zahir aja. Jangan tertipu dengan penampilan zahir seseorang, ya. Tapi kita harus lihat nilai yang dia keluarkan. Kata-kata yang ada dalam mulutnya itu adalah nilai dia. Nah, sikap dia itu adalah nilai dia. Ya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya untuk jawabannya. Berikutnya pertanyaan keempat dari Wijono. Yang pertanyaannya adalah, jika di kota kami tidak ada seorang mursyid, bagaimana solusinya jika ingin talqin zikir, suluk, dan seterusnya? Terima kasih Buya. Begitu pertanyaannya Buya. Ya, kalau tidak ada mursyid di kampung kita, ya cari ke kampung lain. Imam Bukhari untuk mendapatkan hadis innamal a'malu binniyat, dia berpindah dari Bukhara ke Makkah. Di zaman kita yang sudah sangat mudah ini,
lebih hebat dari zaman Imam Bukhari, masa kita nggak bisa mencari guru yang beda kampung? Ya, guru itu bukan yang mendatangi kita, tapi kita yang mendatangi guru. Ya, jadi lakukanlah rihlah ruhani, rihlah ilmiah, ruhiyah, rihlah berguru. Masa untuk bekerja kita bisa keluar kota, untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan kita kemudian berangkat pagi pulang sore. Tapi kenapa untuk ruhani, untuk kolbu kemudian kita bersikap pasif? Ini harus mulai diperbaiki. Ya, carilah guru meskipun kemudian dia berbeda kota dengan kita. Ya, ya, itulah makna ayat Quran. Ya, siru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Itulah lebih kurang maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya. Satu pertanyaan terakhir dari Rifni. Pertanyaannya yaitu, berdasarkan paparan Buya, kita harus punya mentor atau komunitas atau teman untuk komunitas atau teman untuk mengobati penyakit kolbu. Yang ingin Ana tanyakan, bagaimana kalau kita tidak punya mentor dan komunitas? Apakah hanya dengan mendengarkan kajian lewat online seperti ini bisa mengobati kolbu yang sakit? Sekian, Buya. Ya, berguru kepada sosok yang kita kenal baik lewat online itu bagus. Cuma ada kelemahannya. Akhlak itu mesti ditiru. Mesti orangnya bisa kita tiru secara fisik. Maka untuk berakhlak yang baik, mesti ada orang yang kita tiru secara fisik, secara zahir. Maka kita bisa menyerap nilai-nilai kebaikannya. Inilah makna dari kalam Al-Imam Abu Hafsin Umar As-Surawardi dalam kitab Awariful Ma'arif, man la syaikha lahu man la yara muflihan la yuflih abadan. Orang yang tidak pernah bertemu orang-orang sukses tidak akan pernah sukses. Yang tidak pernah bertemu orang-orang baik tidak akan pernah baik. Yang tidak pernah ketemu orang-orang yang berakhlak mulia tidak akan pernah mulia. Ya. Kecuali kolbu kita sudah bening seperti kolbu Nabi, itu tidak masalah. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya yakin pasti ada mentor yang baik. Mentor ini nggak mesti ya orang satu organisasi dalam kita. Mentor ini bisa berarti orang yang di luar. Ini kan istilah aja. Ya. Mungkin orang yang berbeda faham dengan kita, siapa tahu. Mungkin mazhabnya beda, manhajnya beda dengan kita, tapi akhlaknya. Jadi teman-teman, mahasiswa khususnya, mulai malam ini jangan lagi berpikir seseorang itu hebat berdasarkan manhaj dia, mazhab dia. Tapi lihatlah akhlak dia. Bukan juga berdasarkan ibadah dia, enggak juga. Ya, ibadah itu bisa dipalsukan. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah memalsukan ibadahnya. Rajin. Ya. Kita lihat akhlaknya. Kalau ada konflik, masalah, dia emosi itu tidak. Jika ada kesalahan teman-teman, dia usaha untuk menutupnya atau malah usaha untuk membeberkannya. Ya. Jika ada persoalan kecil dibesar-besarkan atau tidak. Ini kelihatan pola-polanya di situ. Dalam berkomunikasi, apakah dia komunikasi ala Nabi atau tidak. Ya. Nah, berkomunikasi itu jangan lagi dengan tataran fisik. Ya. Cuma karena beda dengan orang kita bilang, dia cari makan itu. Berarti kita ini makhluk yang sama kayak hewan. Menilai orang dengan dasar hewani. Ya. Mulailah dengan jiwa yang tulus, ya, kolbu yang bening. Minimal itu aja 2. Jiwa yang tulus, kolbu yang bening. Memandang orang dengan itu. Kolbu itu hanya bisa diisi dengan nama-nama Allah yang indah. Siapa yang mengisi kolbunya dengan nama-nama Allah yang indah, maka akan lahir nanti akhlak-akhlak yang indah. Maka baca Quran saja tidak cukup. Dia harus memahami bacaan Qurannya. Zikir pagi sore saja tidak cukup. Dia mesti meresapi apa yang dizikirkan. Sholawat saja tidak cukup. Dia mesti kemudian merindui siapa yang disolawatkan. Dengan begitu, maka akan ada penyerapan dari akhlak-akhlak yang baik. Dari sumber kebaikan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Bagaimana, MC?
Saya boleh pamit ya. Baik, terima kasih banyak Buya atas ilmunya dan semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih sekali lagi Buya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih MC dan juga Dr. Terima kasih Buya. Ya, Mohon izin pamit semuanya. ya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama materi dari Buya dan alhamdulillah juga sudah dijawab beberapa pertanyaan dan mohon maaf untuk yang belum terjawab pertanyaannya, semoga di lain waktu bisa mendapatkan kesempatan dijawab pertanyaan. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama membuat seminar nasional dengan tema manajemen akhlak agar taat pada manajemen revisi akidah agar bergantung pada Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Zahriah Simatullah MA. Kepada Ibu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat melaksanakan seminar online dengan tema manajemen revisi akidah dan akhlak. Salawat salam marilah kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Baiklah, hari ini saya akan melanjutkan tambahan ilmu yang berjudul Manajemen Revisi Akidah agar bergantung pada Allah. Nah, kita bisa lihat di slide yang pertama ya. Itu yang pertama, kita harus memanajemen hati, minta ditemani oleh Allah. Ketika kita minta ditemani oleh Allah, maka yang kita ucapkan adalah basmalah. Bismillah. Kenapa? Karena ketika kita menyebut nama Allah, maka di situ kita sebenarnya